Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Bible Study pada saat ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang satu peristiwa, yaitu keturunan Esau disebutkan di dalam perjalanan kehidupan Yakub. Ada sedikit hal yang ingin disampaikan Tuhan kepada umatnya mengenai keturunan Esau ini, saudara. Walaupun hanya satu pasal, namun perlu kita pelajari karena ini juga menyangkut kehidupan Yakub. Segala sesuatu yang bersinggungan dengan kehidupan anak-anak perjanjian, Allah tampilkan walaupun tidak banyak, namun membuat gambaran kita semakin jelas bagaimana Allah membedakan antara orang-orang pilihan dan orang-orang yang tidak ada di dalam perjanjian Allah. Nah, sebelum kita belajar dan membacanya, saudara, mari kita hampiri Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mengurapi kita, membuka mata rohani kita, sehingga kita mengerti semua maksud dan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu sepanjang kehidupan kami. Syukur Bapa. Engkau yang memuaskan dahaga kami. Engkau yang memuaskan lapar kami akan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau yang Haleluya. setiap Kami rindu Tuhan tinggal bersama-Mu dalam hadirat-Mu, penuh sukacita, penuh kemuliaan, indahnya Tuhan. Shikirala rabaya rabara, shikirala rabaya rabaya rabara, shikirala rabaya rabara rabaya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Ya Tuhan. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh,
ku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Oh, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hati kami, hidup kami tenang hanya jika kami dekat dengan Engkau. Sebab tangan kami selalu dipegang teguh oleh Tuhan. Itulah kebaikan, kasih, cintanya Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Dan apa yang kami pujikan pada saat ini, biarlah itu menjadi sebuah pengalaman rohani, penggenapan iman, apa yang kami percayai, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati lawatan dan jamahan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dan kalau sebentar kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu, urapi kami, ajar kami mengerti apa isi hati Tuhan melalui peristiwa-peristiwa dahulu kala, dan kami implementasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati dengan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kejadian pasal ke-36, saudara. Tentang peristiwa atau sebuah keturunan Esau yang nanti melahirkan bangsa Edom. Bangsa Edom. Dari Kejadian pasal 36, Alkitab kita halaman 38 Perjanjian Lama. Satu pasal ini tidak kita baca semua saudara, ada beberapa hal yang nanti kita baca dan kita lompati karena isinya hanya nama-nama orang. Namun sekalipun hal itu nama-nama orang ini penting buat kita ketahui supaya peristiwa sisipan ini di antara perjalanan kehidupan Yakub, Allah menyisipkan kisah keturunan Esau. Karena nanti pada perjalanan atau kisah-kisah berikutnya, orang-orang Edom ini nanti akan menyulitkan kehidupan bangsa Israel. Mari kita baca ayat 1 dari Kejadian 36. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni ada anak Elon orang Het, Oholibama, anak Ana, anak Zebeon orang Hewi, dan seterusnya. Nah, ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa Esau atau Edom mengambil perempuan-perempuan Kanaan. Ingat peristiwa di mana Esau dan Yakub itu dua saudara yang dari kandungan saja sudah bertolak belakang, saudara. Bagaimana ibunya yaitu Ribka sangat mengasihi Yakub, sementara bapaknya yaitu Ishak sangat mencintai atau mengasihi Esau. Keluarga yang pernah kita pelajari pilih kasih itu ya saudara. Nah, dengan sengaja memang Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan. Padahal hal itu tidak
diizinkan oleh Allah. Dia sengaja seperti ingin memperlihatkan kepada orang tuanya bahwa ya sudah, aku udah kehilangan hak kesulungan, aku nggak dapat apa-apa, udah sekarang aku makin nekat sajalah. Aku mengambil perempuan-perempuan Kanaan jadi istriku. Ini nanti melahirkan keturunan Edom. Ya, Esau dan Edom itu identik, saudara. Ini suatu bangsa. Nah, seperti saya katakan tadi, penggalan kisah ini sebenarnya, saudara, ini sebelum kisah Yusuf, anak dari Yakub yang dilahirkan oleh Rahel, akan melanjutkan kisah-kisah di kitab Kejadian ini. Jadi sebelum masuk ke kisah Yusuf, Tuhan menampilkan keturunan Esau atau Edom ini. Penulis kitab Kejadian sekilas melukiskan negeri Edom dan penduduknya. Seiring dengan waktu, saudara, Esau dan keturunannya itu mengambil alih wilayah tersebut. Wilayah Kanaan di sebelah di daerah Edom itu, saudara. Esau menjadi kaya dan memiliki banyak ternak sapi, kambing, domba. Kota-kota utama dari wilayah itu adalah Shela. Ya. Lalu ada kota Bosra. Ada kota Petra. Nah, ini yang sering kita baca, kita lihat gambar atau foto-foto tentang Petra, itu sebenarnya wilayah Edom. Ya, kalau sudah pernah ke Petra, itu ada di wilayah Yordania, kerajaan Yordania. Itu ada Petra di sana. Itu wilayah Edom. Ya. Suku Edom terus bermusuhan dengan orang-orang Israel sepanjang zaman Perjanjian Lama. Ya. Kalau saudara temukan nanti di kitab Obadja, ya saudara, itu bagaimana kelihatan sekali orang Edom itu betul-betul bermusuhan dengan orang Israel. Ini yang perlu kita ketahui. Ingat peristiwa betapa marahnya Esau ketika hak kesulungan yang seharusnya menjadi miliknya ternyata diambil oleh Yakub. Dengan cara apa? Menipu ayah mereka. Ishak tertipu oleh penampilan Yakub yang didandani oleh ibunya untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Ya. Saat itu Esau hanya menerima bagian berkat yang kedua, yang menempatkan dirinya sebagai hamba dari saudara-saudaranya, yaitu Yakub. Bahkan kemakmuran pun akan jauh dari kehidupannya. Ya, itu tercatat dalam Kejadian pasal 27. Saudara. Tetapi mengapa mereka diberkati, saudara? Padahal jelas ya, mereka akan hidup menjadi hamba bagi keluarga atau keturunan Yakub. Tapi mengapa mereka diberkati? Sebab ada kalimat terakhir dari berkat yang diberikan Ishak kepada Esau. Ada nada pengharapan. Yaitu apa? Jika Esau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kemungkinan besar dia akan memperoleh hidup yang lebih baik. Kalau Esau yang sudah dinubuatkan akan menjadi hamba bagi Yakub, tetapi dia sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh di dalam berkarya, dia akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Ya. Namun apakah kehidupan Esau kemudian berjalan dengan baik, saudara? Nah, mari kita pelajari. Ya, kita pelajari. Sepintas, pasal 36 ini memang mencatat tanda-tanda kehidupan Esau yang diberkati. Ya, kita lihat itu. Banyak keturunannya, ya saudara. Ada keturunan Sher, ayat 20 sampai 30 itu ada keturunan Sher. Ya, ini bangsa yang besar, saudara. Lalu keluarlah raja-raja Edom di ayat 31 sampai 43. Tanda bahwa keturunan Esau diberkati, beranak pinak, ya, menempati daerah-daerah yang luas, termasuk Petra itu, saudara. Ini tanda bahwa apa? Ya, Esau diberkati, memperoleh keturunan dan juga materi yang berlimpah. Saya bacakan ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 aja. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya
yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Ini sebuah gambaran bagaimana kelimpahan hidup Esau secara material. Namun itu semuanya tidak sebanding dengan hal-hal utama yang telah hilang dari hidupnya. Yaitu apa? Hak kesulungan yang sudah dijual. Hak kesulungan lenyap. Ia kehilangan kasih orang tuanya karena mengambil istri dari perempuan-perempuan Kanaan dan keturunan Ismail. Jadi pelajaran yang dapat kita petik dari hal ini adalah begini. Banyak orang diberkati memang. Banyak orang sepertinya mendapatkan anugerah berkat yang luar biasa. Tetapi apakah inti kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, perkenanan Tuhan, itu ada dalam hidup mereka? Apakah orang hanya sekedar mengejar kesuksesan duniawi, melupakan perkenanan Tuhan untuk hal-hal yang rohani? Jadi kesuksesan bisa dilihat dari apa? Harta benda yang dia peroleh. Keturunan yang besar yang dia peroleh. Manusia bisa melihat hanya sebatas itu, saudara. Tapi sesungguhnya keberhasilan Esau ini tidak serta-merta membuat kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hak kesulungan, hak untuk mendapatkan berkat rohani yang lebih penting daripada berkat jasmani itu hilang dari kehidupan Esau. Oleh sebab itu jangan silau ya saudara. Kalau ada orang, kita melihat tetangga atau orang-orang lain, wah sepertinya diberkati berlimpah. Ya mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Itu mungkin karena usaha keras mereka. Karena kepandaian mereka berdagang, berbisnis, berusaha. Yes, hukumnya seperti itu. Yang sungguh-sungguh diberkati. Yang akan sungguh-sungguh bekerja, mendapatkan upah yang lebih baik. Tapi tidak cukup seperti itu saudara. Kalau mereka diberkati dan tidak kehilangan berkat rohani, yaitu kehidupan kekal, wah itu luar biasa. Tapi sayang, peristiwa Esau ini, mereka seperti yang diberkati, tapi kehilangan esensi berkat. Yaitu apa? Kehidupan kekal. Memiliki banyak hal dalam hidup ternyata bukan jaminan bahwa Tuhan memberkati orang tersebut. Justru saudara, oleh karena banyaknya harta yang dimiliki, Esau malah memutuskan untuk keluar dari tanah perjanjian, yaitu Kanaan, dan memilih tinggal di pegunungan Seir. Makanya di ayat yang ke-20 sampai ayat ke-30 kita akan melihat keturunan Esau, ada keturunan Seir ini. Sepertinya keputusan Esau ini nampak arif dan bijaksana. Salahnya seorang kakak yang ingin mengalah terhadap adiknya. Kenapa? Aku pergi ke sana ya, kamu ke situ. Gitu. Sepertinya seperti itu. Tapi sesungguhnya Esau semakin menjauh dari rencana Tuhan. Semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Seperti peristiwa Kain dan Habel ya saudara. Ya, perbedaan antara Kain dan Habel itu bisa kita lihat dari perbedaan antara Yakub dan Esau. Bagaimana satu mengejar kehendak Allah, mengejar harta rohani, mengejar kehidupan kekal. Tapi di sisi lain, Kain dan Esau hanya mementingkan kehidupan jasmaninya. Hal itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kelimpahan yang diterima Esau, berkat jasmani yang diterima oleh Esau dan keturunannya, tanpa disadari, Esau sedang lebih ditarik jauh dari hadirat Tuhan. Esau menjauh dari rencana Allah. Karena apa saudara? Terbukti, setelah pasal 36 ini, tidak ada lagi catatan tentang Esau dan keturunannya.
Sekalipun dikatakan keturunan adalah orang-orang yang perkasa, menjadi raja-raja, ya, tetapi sejarah mereka hanya tercatat sebagai musuh yang turut memerangi Israel. Tragis memang saudara. Dua saudara ini yang pernah berdamai, ya, di seberang sungai Yabok itu. Sekarang kehidupannya sudah jauh bertolak belakang. Yang satu mengejar berkat kekekalan, yang satu mengejar berkat kesementaraan, yaitu hanya sekedar jasmani. Pelajaran apa yang dapat kita petik, saudara? Jangan terkecoh oleh kemakmuran hidup seseorang. Apa yang tampak merupakan berkat bisa jadi malah kebalikannya. Berkat Tuhan tidak melulu berupa materi. Tidak selalu berupa materi. Ada perlindungan, kasih setia, penyertaan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Itulah berkat sejati kita. Dan yang lebih utama adalah berkat kehidupan kekal. Itu yang menanti kita. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, saudara. Pelajaran ini bukan melarang kita untuk hidup di dalam kelimpahan berkat jasmani. No. Yang ingin kita pelajari adalah bahwa jangan terkecoh oleh berkat jasmani. Tuhan mau kita diberkati secara jasmani, tapi yang lebih daripada itu adalah berkat rohani. Betapa sempurnanya kalau hal yang rohani kita diberkati, hal yang jasmani pun kita diberkati. Tapi jangan seperti Esau, hanya mengejar kedagingan. Ingat ya pelajaran yang dulu itu. Ya, begitu kita selesai masalah Esau, dia yang keluar atau mengejar Yakub sepanjang hidupnya, semua yang berhubungan dengan Esau itu hanya kedagingan. Makanya tidak ada tempat di mata Allah bagi orang yang mengutamakan kehidupan kedagingannya. Tapi kalau mereka mengutamakan hal yang rohani, hal yang kekal, mencari perkara-perkara di atas, Tuhan akan membuat kehidupan orang-orang seperti itu menjadi kemuliaan bagi dia dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam banyak hal, Esau makmur secara material, tapi ia tidak makmur secara rohani. Ciri hidupnya ialah pandangannya yang rendah terhadap hal-hal yang rohani. Dia memandang rendah hal-hal hak kesulungan. Dia memandang rendah tentang kebenaran firman Allah dan janji-janjinya. Dia memandang rendah tentang aturan-aturan Allah. Tidak boleh mengambil istri seorang Kanaan. Tapi dengan sengaja Esau melakukannya itu. Artinya apa? Esau memandang rendah terhadap hal-hal yang rohani. Pelajaran buat kita semuanya. Carilah perkara-perkara di atas. Maka yang di bumi akan mengikuti saudara. Jangan hanya fokus kepada hal yang di bumi. Jangan hanya perhatikan ya, memprioritaskan hal-hal yang sifatnya sementara. Jangan. Ya kita harus bekerja betul. Berbisnis, ya, berkarya, berusaha, mencari nafkah, itu harus. Tapi itu jangan menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah menerima berkat rohani kekekalan. Makanya negara atau bangsa yang didirikan oleh Esau ini saudara, ya, disebut orang Edom ini, menjadi bangsa yang fasik dan menjadi objek murka Allah. Nanti dalam pelajaran tentang kitab Yesaya, kitab Amos, Obadja, saudara, orang Edom ini menjadi objek murka Allah. Kenapa? Karena mengutamakan keduniawian, kedagingan, dan kefasikan. Saudara mengerti sekarang? Allah menuntut kita, meminta kita untuk perhatikan hal yang kekal. Oleh sebab itu mari, pelajaran yang dapat kita petik hari ini, terus carilah perkara-perkara di atas. Utamakan hal-hal yang rohani, yang kekal itu. Maka urusan dunia, urusan kebutuhan-kebutuhan yang Tuhan sediakan buat kita, pasti akan kita peroleh.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu inti dari kehidupan orang-orang percaya, seperti saudara dan saya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Sepenggal kisah Esau dan keturunannya yang melahirkan keturunan Edom, orang fasik yang menjadi objek murka Allah, memberi gambaran kepada kami semua ya Tuhan. Siapa saja yang mengutamakan hal-hal yang sifatnya sementara, mendewakan yang jasmani atau kedagingan, maka kehidupannya sepertinya makmur, sepertinya diberkati, tapi menjadi objek murka Allah. Kami tidak mau kehidupan Esau, kehidupan bangsa Edom, keturunan Seir ini ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau mengikuti rencana Allah, mencari perkara-perkara di atas. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kami tetap akan bekerja, beraktivitas, berusaha, berbisnis, melayani. Dengan demikian kami juga diberkati di bumi ini dan kami diberkati juga di surga. Buat apa kami mendapatkan semua yang dunia tawarkan kalau kami kehilangan berkat di surga? Tapi berbahagialah orang yang mendapatkan berkat di surga dan dipelihara Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Kami percaya apa yang kami pelajari ada rema-rema khusus dalam hidup kami, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati usaha anak-anak-Mu, berkati bisnis pekerjaan anak-anak-Mu, berkati kesehatan kami semuanya, berkati keluarga besar mereka, berkati pelayanan kami ya Tuhan, berkati bangsa kami, berkati negeri kami, di mana kami berkarya, kami bekerja, kami melayani, kami mendapatkan berkat-berkat lewat negeri yang kami cintai ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang masih dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.